Oke, berikutnya adalah penguat operasi. Ini juga sudah pernah kita bahas beberapa. Penguat penjumlah, penguat pengurang. Kalau penguat pengurang ini ya sebut saja mirip dengan penguat diferensial ya. Kemudian integrator dan diferensiator ini biasanya hanya digunakan untuk mengkonversi gelombang. Kalau integrator dari gelombang kotak menjadi gelombang segitiga, kalau diferensiator dari segitiga menjadi gelombang kotak. Mungkin kalian pernah diajari di RLA. Ini mungkin saya tidak akan membahas. Oke, yang terakhir kita bahas mengenai yang lain-lain ini, clamper, clipper, dan sebagainya. Di praktikum, karena ini sangat banyak, kita tidak mencoba semua. Yang kita coba di praktikum hanya ini. Clamper saja. Itu yang kita coba. Dan clamper pun, ya contohnya hanya sedikit yang kita coba. Tidak banyak. Oke, kita nyoba mulai satu persatu. Ini saya susun dalam bentuk contoh-contoh, biar mudah memahami fungsinya. Contoh yang pertama, suatu rangkaian untuk mengukur akustik, mengukur suara, gitu ya. Menggunakan mikrofon untuk menangkap suara. Keluaran dari mikrofon itu cukup kecil, yaitu sekitar 10 mV peak to peak. Kecil sekali. Di rangkaian alat ukurnya, dia menggunakan ADC untuk melakukan konversi dari sinyal analog ke digital. Di mana ADC hanya bisa menerima tegangan dari 0 sampai 5 volt. Apa yang harus ditambahkan agar sinyal dari mikrofon bisa dibaca dengan baik oleh ADC? Berarti di sini ada, kalau kita lihat ada dua persoalan. Persoalan yang pertama adalah keluaran dari mikrofon 10 mV, sedangkan yang dibutuhkan oleh ADC itu 0 sampai 5 volt. Berarti terlalu kecil. Ya karena terlalu kecil, diperlukan penguat. Berapa penguatannya? Ya mungkin paling gampang, misalkan 5 dibagi 10 mV. Ketemunya sekitar 500 kali. Nah, misalkan seperti itu. Berarti diperlukan penguat dengan penguatan 500 kali. Persoalan yang kedua, bagaimana sinyal yang telah dikuatkan tadi bisa masuk ke ADC? Di sini yang perlu diperhatikan, kalau kita ngomong sinyal secara umum, ya hampir pasti sinyal itu berada di titik tengah 0 volt. Kalau di op-amp yang satu daya tunggal tadi, itu khusus, karena kita terpaksa menggunakan satu daya tunggal, maka titik tengah dari sinyal itu tidak di 0 volt. Itu karena memang kebutuhan khusus. Yang alaminya, ya menggunakan satu daya ganda. Sehingga titik awalnya itu di 0 volt. Sehingga kita secara umum mengatakan bahwa sinyal AC itu pasti titik tengahnya di 0 volt. Dia akan mengayun min sampai plus. Berarti nanti dia akan mengayun misalkan mulai dari min 2,5 volt. Ini keluaran dari penguat sampai plus 2,5 volt. Maka total adalah 5 volt. Keluaran dari penguat kurang lebih seperti ini. Dan harus dimasukkan ke ADC. Padahal ADC-nya hanya mampu untuk menerima 0 sampai 5 volt saja. Apa yang harus dilakukan? Ya berarti di sini harus dibuat yang semula 0, mulai dari min 2,5
sampai plus 2,5 itu harus berubah menjadi 0 sampai 5. Titik tengahnya berarti plus 2,5. Ya, seakan-akan berarti DC-nya harus diubah. Kalau di penguat dengan catu daya tunggal tadi, itu harus diberi bias. Ya. Harus diberi bias. Tapi kalau di rangkaian seperti ini secara umum itu ya bisa kita menggunakan bias atau terserahlah menggunakan apa. Tapi prinsipnya level DC-nya harus digeser, diubah, dinaikkan sehingga tegangannya itu menjadi plus semua atau sesuai dengan yang diinginkan. Berarti di sini DC-nya harus diubah dari 0 volt menjadi 2,5 volt. Nah, untuk menaikkan level DC tersebut, kita harus menggunakan rangkaian yang disebut dengan clamper. Yang kemarin praktikum, mungkin sudah nyoba, yang disebut dengan clamper. Yaitu digunakan untuk menaikkan atau secara umum mengubah level DC lah. Belum tentu naik, bisa turun. Mengubah level DC. Tapi kebanyakan sifatnya menaikkan level DC. Dinaikkan menjadi berapa? Ya terserah, tergantung kebutuhan. Kalau di contoh ini, yang penting naik, sehingga tidak ada bagian yang menjadi minus. Semua harus positif. Di antara 0 sampai 5 volt, sesuai dengan permintaan dari ADC-nya. Nah, itu contoh peran dari clamper. Sekarang kita lihat sedikit satu persatu. Di yang praktikum kemarin sudah mencoba contoh dari clamper. Meskipun rangkaian dari clamper itu cukup banyak sekali. Prinsipnya pokoknya bagaimana caranya menaikkan level DC atau mengubah level DC atau menggeser level DC. Oke, secara umum clamper itu dikatakan rangkaian yang digunakan untuk menggeser level DC ke sinyal tertentu, ke sebuah sinyal tertentu. Misalkan kalau untuk ADC ya berarti digeser sampai positif semua. Bisa positif, bisa negatif, atau ke nilai tertentu. Cara kerjanya bisa macam-macam. Bisa menggunakan otomatis acuan puncak gelombang, atau menggunakan nilai DC yang sifatnya tetap, atau yang kita kenal dengan nama bias. Oke, coba kita lihat satu persatu. Clamper yang sederhana untuk menggeser level DC menjadi positif menggunakan rangkaian pasif dengan komponen utama diode. Dengan menggunakan diode ini, maka level DC itu digeser berdasarkan tegangan yang diambil dari gelombang inputnya sendiri. Clamper ini tidak butuh tegangan sumber untuk menggeser tegangan, tapi dengan cara mengambil sebagian dari sinyal, dan sinyal yang sudah diambil nanti akan disimpan di kapasitor. Dari tegangan yang disimpan ke kapasitor ini, itu digunakan untuk menaikkan tegangan input. Sehingga di outputnya tegangannya naik. Prinsip sederhananya kira-kira seperti itu. Berapa tegangan DC yang bisa dinaikkan? Yaitu berdasarkan tegangan puncak negatifnya atau positifnya tergantung dari rangkaian. Kalau yang ini itu berarti tegangan negatifnya. Tegangan negatif ini diambil
diisikan ke kapasitor, sehingga pada kapasitor ada tegangan positif, negatif. Nah, karena proses mengisinya lewat diode, maka tegangan yang diisikan ke kapasitor itu dikurangi tegangannya diode. Contoh kalau tegangan pengisiannya 10 volt, maka yang diisikan ke kapasitor ya 10 dikurangi misalkan 0,6. Berarti total yang diisikan hanya 9,4 volt. Contoh gelombangnya bisa kita lihat di sini. Ini gelombang inputnya. Gelombang input asli. Di contoh simulasi ini gelombang input dimulai dari positif. Karena dimulai dari positif, maka tidak ada tegangan yang diisikan pada kapasitor. Ingat, tadi di rangkaian yang digunakan untuk mengisi tegangan pada kapasitor adalah tegangan negatif. Berarti yang diambil adalah negatifnya. Karena yang muncul positif lebih dulu, maka pada kapasitor pertama kali adalah kosong. 0. Karena 0, maka gelombang outputnya dan gelombang input itu sama persis. Tidak ada perubahan. Karena pada kapasitor belum ada tegangan. Kemudian saat siklus negatif, kapasitor mulai diisi tegangan melalui diode. Dari diode dialirkan ke kapasitor sehingga kapasitor mulai mengisi tegangan. Bisa dilihat di sini. Di siklus awal negatif ini terjadi cacat gelombang karena masih proses pengisian. Masih belum sempurna. Terjadi proses pengisian. Setelah satu siklus penuh pengisian tegangan negatif, pada kapasitor sudah terisi tegangan penuh sebesar tegangan puncak bawah. Tegangan puncak bawah ini kan 10 volt, dikurangi tegangan diode 0,6. Berarti kurang lebih pada kapasitor ada tegangan plus 9,4 volt. Pada siklus berikutnya, tegangan pada kapasitor sudah terisi 9,4. Sehingga output sudah langsung naik, tergeser sebesar 9,4. Bisa dilihat di sini saat tegangannya 0, maka outputnya tergeser 9, sekian. Saat gelombangnya puncak mencapai 10 volt, maka outputnya tergeser sekitar 19,4. Saat inputnya 0 kembali, tergeser 9, sekian. Nah, pada saat inputnya minus 10, harusnya kalau pada kapasitor tegangannya plus 10 volt, harusnya titik bawah ini sama dengan 0, harusnya. Hanya saja karena pada kapasitor hanya terisi 9,4 gara-gara terbuang di diode, jadinya 10 volt plus 9,4 masih ada sisa min 0,6 volt. Nah, ini tegangan yang ada pada diode. Tegangan yang diambil oleh diode tadi menyebabkan proses clampingnya itu tidak sempurna. Jadi harusnya gelombangnya ini tidak boleh di bawahnya 0. Tapi gara-gara tegangan yang terisi pada kapasitor itu kurang dari seharusnya, jadinya masih muncul tegangan negatif. Oke. Rangkaian ini kelebihannya sederhana, tidak butuh satu daya apapun, dan tegangan clampingnya itu mengikuti besarnya sinyal input. Sehingga terlepas dari masalah rugi-rugi di diode, outputnya akan selalu mengikuti input. Jadi contohnya, ini misalkan 0, kalau sinyalnya kecil ya dia akan berada di bawah. Kalau sinyalnya besar ya dia akan seperti ini terus.
Kalau sinyalnya besar lagi, ya dia akan tetap bagian bawahnya adalah menyentuh nol. Kira-kira begitu. Ini kelebihan rangkaian ini. Dia akan otomatis menyesuaikan dengan besarnya input. Dan terlepas dari rugi-rugi diode, dia akan selalu mulai dari 0 volt. Cuman karena ada rugi-rugi diode, jadinya kepotong sebesar kurang lebih 0,6 volt. Jadi ada bagian yang masih ke bawah. Jadi rangkaian ini sederhana, otomatis akan menyesuaikan level inputnya, tapi kerugiannya adalah masih ada sebagian tegangan yang berada di negatif akibat dari rugi-rugi di diode. Nah sekarang apakah rangkaian ini cukup baik digunakan atau tidak? Kembali ke penggunaannya, kebutuhan. Kalau sinyal tidak boleh kepotong sama sekali ke negatif, ya berarti rangkaian ini jelek. Tapi kalau yang dibutuhkan itu ya kurang lebih pokoknya semua gelombang itu bisa dibaca semua, hampir semua gitu ya. Maka rangkaian ini cukup bagus untuk digunakan. Cukup sederhana dan bagus untuk digunakan. Oke, kira-kira itu klemper positif yang sederhana. Kalau klemper negatif tinggal dibalik saja. Sehingga turunnya ke arah negatif. Ini inputnya turunnya adalah negatif. Titik tengahnya ya kurang lebih 9,4 minus. Kemudian kalau kita kepingin memperbaiki masalah gangguan akibat bias dari diode tadi, rugi-rugi dari diode, bisa diakali atau bisa diperbaiki dengan menggunakan tambahan tegangan referensi. Berarti di sini ditambahkan tegangan. Tegangan ini akan digunakan untuk membias diode dan menggeser ke titik tertentu. Sehingga tegangan pada kapasitor akan tergeser sebesar tegangan puncak bawah dari gelombang, tegangan referensi, dan dikurangi diode. Kalau kita gunakan hanya untuk memperbaiki diodenya, ya berarti VREF kita buat sama dengan tegangan diode. Maka ya bisa naik dengan. Kalau dilihat hasilnya, ya kurang lebih ini sempurna gelombangnya. Semua gelombang input itu naik. Meskipun pada bagian bawah ini ada sedikit menceng-menceng gelombangnya, tapi secara prinsip masih bagus. Dan semua sudah di atas 0. Ini 0, ini min, ini plus. Semua sudah di atas 0. Nah tinggal mengatur VREF-nya saja. Kalau mau pas ya tinggal diatur. Oke, kalau dilihat rangkaian ini kelebihannya secara prinsip sama dengan tadi. Jadi kelebihannya level clampingnya mengikuti input. Kemudian bisa memperbaiki rugi-rugi pada diode. Tapi kerugiannya berarti nambahi VREF. Kerugiannya ini ya, akan nambahi VREF. Jadi ada effort tambahan. Tapi kalau melihat kelebihannya dibandingkan dengan kekurangannya, ini mestinya masih cukup layak gitu ya, cukup layak untuk digunakan. Oke, itu tadi klemper sederhana yang dilengkapi dengan tegangan referensi untuk lebih mengatur naik turunnya atau bisa juga untuk mengkompensasi rugi-rugi pada diode. Ini tidak usah. Ini gambarnya.
Ya, ini gambarnya seperti yang ada di praktikum. Kalau tidak salah, gambarnya begini. Jadi clamper ini ditarik tegangannya menggunakan tegangan bias. Berarti ini sudah fix tegangannya, ditentukan pada titik tertentu. Kemudian gelombang inputnya akan dijumlah dengan biasnya, sehingga dia akan naik ke atas. Naiknya tergantung dari biasnya. Rangkaian ini kelebihannya relatif tidak cacat dibandingkan dengan menggunakan diode. Kita lihat contoh hasilnya. Bisa kita lihat gelombang outputnya ini sempurna, gitu ya, sama persis dengan input dan output sempurna. Kemudian sejak awal dia sudah mulai melakukan operasi clamping. Kalau yang menggunakan diode dengan basis pengisian kapasitor tadi kan di siklus awal itu belum terjadi proses clamping, masih proses pengisian. Contoh yang tadi. Nah, ini kan masih terjadi proses pengisian pada kapasitor sehingga tidak bisa langsung naik. Baru pada siklus berikutnya baru naik. Di siklus pertama ini gagal. Kalau yang menggunakan bias ini, sejak siklus awal ini sudah oke. Ini kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, ini tadi bentuk gelombangnya sudah ideal, bagus. Kelebihan yang berikutnya, titik positif atau negatifnya atau titik tengahnya tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan, dinaikkan berapa. Contoh kalau yang ini, itu dinaikkan di tengah-tengahnya 2,5 volt. Nah, ini bisa diatur. Kelebihannya bisa diatur, disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangannya, yang pertama jelas ada tambahan satu daya untuk mensuplai ini. Yang kedua, karena di sini menggunakan kapasitor dan kapasitor ini bertindak sebagai kapasitor kopling, maka ada efek peredaman terhadap frekuensi-frekuensi tertentu. Frekuensi yang lebih tinggi akan mudah lewat, yang rendah akan susah lewat, sehingga akan membentuk seperti filter HPF, high pass filter. Karena itu harus bijak-bijak menghitung nilai kapasitor dan nilai biasnya. Jadi rugi-ruginya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari gelombangnya ya sempurna. Nah, silakan apakah ini cukup layak dibandingkan rugi-ruginya atau tidak. Kalau kita kepingin gelombang yang bagus, maka ini jadi pilihan. Tinggal mengatur bagaimana caranya nilai dari kapasitornya supaya sinyal yang kita inginkan bisa lewat. Tidak malah ke blokir. Oke, ini clamper dengan tegangan bias. Nah, di sini saya sebut tegangan referensi. Berikutnya adalah clamper aktif. Ini sebenarnya sama dengan yang ada di praktikum. Saya gambarkan saja lagi. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Clamper aktif ini kelebihan utamanya sama dengan clamper yang menggunakan bias tadi. Karena di sini juga menggunakan bias. Berarti dia bisa aktif sejak awal. Yang kedua, biasnya bisa ditentukan pada nilai tertentu. Yang ketiga, bentuk gelombangnya sempurna.
karena tidak ada gangguan menggunakan dioda atau apa. Yang keempat, ada tambahan di sini. Kapasitor kopling itu diganti dengan resistor. Karena diganti dengan resistor, maka tidak ada pengaruh terhadap respon frekuensi. Berarti semua frekuensi bisa masuk. Kecuali terpengaruh oleh ya kemampuan dari op-amp-nya sendiri. Tapi semua frekuensi masuk. Kekurangannya, berarti nambah op-amp. Ya, yang jelas ini nambah op-amp. Yang kedua, sebenarnya bukan op-amp-nya dulu. Yang pertama, karena di sini menggunakan rangkaian penjumlah menggunakan R, maka ada efek redaman. Penguatan mengecil. Karena penguatan mengecil, maka perlu ditambahkan op-amp tadi, gitu ya. Jadi di sini karena penguatannya kecil, ada redaman, maka perlu ditambahkan op-amp. Sehingga secara keseluruhan rugi-ruginya di sini ya rangkaian menjadi bertambah banyak. Tapi kalau dari hasil ya bisa sempurna gitu ya, bisa lebih sempurna dari yang lain. Hanya nambah komponen biaya, tingkat kerumitan dan biaya. Ini clamper aktif menggunakan IC, op-amp. Jadi kalau dilihat ya gelombangnya bisa dianggap sempurna. Terus tidak terpengaruh dengan frekuensi karena tidak menggunakan kapasitor. Berarti tadi penjelasannya berbeda. Ini yang rangkaian tadi. Yang tadi itu kurang tahu. Berarti itu clamper apa tadi ya? Soalnya gambarnya tidak ada. Ya sudah lah gitu ya. Pokoknya intinya clamper yang menggunakan op-amp gitu ya. Kemungkinan yang tadi paling yang ini masih kapasitor, kemungkinan begitu. Ya oke. Ini saya lanjut. Oke, untuk soal mungkin tidak perlu terlalu banyak. Ini silakan dipelajari sendiri kalau mau. Ini cukup banyak. Nah, ini contoh-contoh clamper aktif. Di sini clamper aktif itu sebenarnya menggunakan prinsip diode ideal. Diode ideal yang digunakan sebagai proses clamping. Clamping pasif itu kan bentuknya begini ya. Nah, ini memiliki rugi-rugi karena itu diodenya ini akhirnya diganti dengan diode ideal. Di mana diode ideal ini dilengkapi dengan op-amp. Yang clamper aktif tadi kemungkinan gambarnya yang seperti ini. Jadi prinsipnya adalah sama dengan clamper diode, tapi diodenya diubah menjadi diode ideal. Sehingga cacat-cacat yang terkait dengan diode itu bisa diminimalisasi. Oke, ini contoh-contoh saja. Ya, secara prinsip menggunakan diode, tambahan referensi, dan sebagainya. Variasinya cukup banyak. Oke, ini waktunya kurang 10 menitan. Saya lanjut saja. Masih ada beberapa contoh soal. Ini saya percepat saja. Soal berikutnya. Sensor suhu LM35 seperti biasa akan dibaca menggunakan ADC, seperti biasa. Jika suhu yang diinginkan 0 sampai 50 derajat, maka keluaran dari LM35 itu sekitar 0 sampai 500 mV. Nah, agar bisa masuk ke ADC yang inputnya 5 volt, maka diperlukan penguatan 10 kali. Oke, sampai di sini tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah adalah, meskipun suhu ditentukan 0 sampai 50 derajat, jangan-jangan atau dikhawatirkan, suhunya bisa terukur lebih dari 50 derajat. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau lebih dari 50 derajat, berarti kan
output LM itu lebih dari 500 milivolt. Kalau lebih dari 500 milivolt, outputnya penguat ya akan lebih dari 5 volt. Nah ini kan kalau langsung dimasukkan ke ADC bisa bahaya. Apa yang harus dilakukan? Ya berarti yang digunakan untuk membuang tegangan yang dipotong. Jadi kalau misalkan inputnya 5 volt, diode Zenernya 4,7, maka akan terpotong 0,3. Kalau tidak ada R, maka diode ini akan menyerap semuanya. Sehingga diode ini bisa terbakar atau bisa panas. Atau kalau diodenya yang kuat, ya jatuh dayanya yang panas. Sehingga supaya antara jatuh daya dan diode sumber dan diode tidak terbebani, dipasanglah R untuk membuang kelebihan ini. Maka pada R itu akan muncul disipasi, terbuang dalam bentuk panas. Sebesar 0,3 volt dikalikan R-nya dan seterusnya. Nanti kan muncul daya disipasi sama dengan P kuadrat dibagi R-nya. Tinggal R-nya berapa. Oke, itu kalau menggunakan diode Zener. Contoh di rangkaian ini terpotong sekitar 4,7. Nah, bagian bawahnya diode Zener bertindak seperti diode biasa. Berarti terpotongnya justru min 0,6. Kalau misalkan 0,6-nya ini tidak ingin terpotong, ya berarti harus ditambahi dengan diode biasa. Contoh rangkaiannya, nah misalkan seperti ini. Diode Zener dikombinasi dengan diode biasa. Sehingga yang positif terpotong, yang negatif penuh. Misalkan begitu. Ini tinggal divariasi saja. Ini ada beberapa contoh, terserah. Ini dipotong atas bawah dengan nilai tertentu, boleh. Oke, kira-kira itu, ini contoh clipper aktif. Ini contoh-contoh saja. Ini enggak usah. Oke, ini berikutnya. Suatu alat digunakan untuk mengukur besarnya arus AC. Berarti di sini yang penting adalah besarnya, bukan gelombang arus dan sebagainya. Besar, berapa ampere. Menggunakan sensor arus berupa trafo arus.
Dari arus dikonversi ke tegangan menggunakan resistor. Dikuatkan dan dimasukkan ke ADC seperti biasa. Misalkan keluaran dari penguat masih dalam bentuk plus minus 4 volt. Karena ADC hanya memerlukan 0 sampai 5 volt, maka apa yang harus dilakukan? Nah, di sini mungkin agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau kita kepingin sinyal ini penuh masuk ADC, maka semua sinyal ini tidak boleh dibuang. Harus masuk. Contoh di kasus sebelumnya. Tapi karena di sini kita hanya perlu mengukur besarnya, dan kita tahu bahwa AC itu biasanya simetrik antara plus dan minus, maka yang minus ini bisa dibuang. Tidak perlu disertakan. Yang diambil hanya yang plusnya saja. Sehingga rangkaian yang dibutuhkan, ya cukup rangkaian penyearah saja. Dari AC bolak-balik, dibaca jadi arus, diubah jadi tegangan, dikuatkan, hasil dari penguatan ini seperti ini masih plus dan minus. Untuk masuk ADC, karena yang diukur adalah besarnya, maka minus dibuang saja, tidak perlu dipersoalkan. Sehingga yang diambil adalah plus saja. Dengan diambil plus saja, maka rangkaian berikutnya ini sudah bisa ngukur berapa besarnya. Minusnya tidak penting. Sehingga yang diperlukan hanya penyearah. Atau sering disebut juga sebagai detektor. Yang disebut dengan detektor ini karena fungsinya untuk mendeteksi informasi puncak atau besarnya. Makanya disebut sebagai detektor. Ya, ini penyearah mungkin kita tidak usah membahas. Penyearah pasif, penyearah aktif, dan seterusnya. Ini sudah pernah kita bahas di saat membahas tentang LVDT. Oke, ini sama. Terakhir, ini sebenarnya sama, tapi tujuannya adalah mengukur kekuatan, besarnya kekuatan suara. Berarti berkaitan dengan sinyal suara, misalkan, sinyal suara seperti ini. Nah, sama kasusnya dengan yang arus tadi, yang diukur adalah besarnya. Berarti yang dipentingkan adalah puncak-puncak gelombangnya. Cuman persoalannya di sini, kalau listrik PLN itu kan gelombangnya teratur. Sehingga tinggal dipotong, yang bawah dibuang, yang di atas diambil, ini sudah cukup. Tapi kalau suara itu kan bisa membesar, mengecil, membesar, mengecil. Artinya kemungkinan idenya sebenarnya sama dengan yang tadi. Menggunakan penyearah atau detektor. Tapi untuk mendeteksi puncak, maka rangkaiannya sering disebut sebagai detektor puncak. Isinya apa? Ya isinya sebenarnya ya sama dengan penyearah. Penyearah ditambah filter. Maka dia bisa mendeteksi puncak. Kalau penyearah saja, ya dia mendeteksi yang statis begini ya, yang teratur. Tapi kalau sinyalnya dalam bentuk naik turun tidak jelas seperti ini, artinya kan harus dicek puncaknya di mana. Rangkaian ini disebut sebagai detektor puncak. Loh, apa bedanya dengan penyearah pada catu daya biasa? Kalau penyearah pada catu daya biasa tadi itu karena gelombangnya rata, tidak ada masalah. Plus karena powernya gede, maka kapasitor yang dibutuhkan itu juga gede. Dan kalau bisa itu tidak boleh ada ripple-ripple-nya. Kalau di sini tidak masalah ada ripple-ripple-nya. Karena yang dipentingkan bukan ripple-nya, tapi besarnya saja. Karena itu kapasitornya itu lebih kecil. Jadi bedanya hanya itu saja, kapasitornya kecil. Tapi kalau di catu daya itu kan kapasitornya cukup besar.
Oke, ini penjelasan macam-macam, enggak usah. Oke, baik, kira-kira itu saja. Ini berikutnya filter mungkin sudah pernah diajarkan di mata kuliah yang lain. Ini cukup banyak sekali. Ini masih separuh dari materi. Mungkin kita abaikan atau nanti kita bahas sekilas saja di minggu depan. Jadi minggu depan itu kemungkinan terakhir. Jadi ini sudah harus final semua. Mungkin ada banyak hal yang akan kita abaikan. Oke, kurang lebih begitu. Hari ini saya cukupkan sampai di sini saja karena memang waktunya sudah habis, hanya kurang sekitar 1 menitan. Permisi Bapak. Ye. Mungkin untuk modulnya boleh Pak. Saya ini Pak minta Pak. Ya, nanti insya Allah habis ini saya kirimkan. Oke, baik. Baik Bapak. Terima kasih Pak. Untuk hari ini saya akhiri sampai di sini saja dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu. Yo.